Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi waswahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak M.A.D. Trisna Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional serta seluruh teman-teman manajemen 4A. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul manajemen rantai pasokan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fani Dwi Juli Muzaki. Yang kedua, Indah Diana Marzuki. Yang ketiga, Sania Nur Aini. Dan yang keempat, Laila Ramadhana Rahma. Materi yang pertama yang akan kami bahas yaitu pentingnya strategi rantai pasokan. Apa itu rantai pasokan? Rantai pasokan adalah proses yang berupaya menyediakan pengelolaan dan koordinasi semua aktivitas mulai dari pengadaan dan akuisisi, melalui produksi jika sesuai dan melalui saluran distribusi ke pelanggan. Tujuan rantai pasokan adalah menciptakan keunggulan kompetitif melalui pencapaian tingkat layanan pelanggan yang tinggi secara simultan, optimal investasi dan nilai uang. Selanjutnya yaitu pengertian rantai pasokan. Sebelumnya dalam definisi operasional terdapat 3 aspek. Yang pertama, manajemen rantai pasokan adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufacturer, distributor, retailer, dan customer. Artinya, barang diproduksi dalam jumlah yang tepat pada saat yang tepat dan pada tempat yang tepat, dengan tujuan mencapai biaya dari sistem secara keseluruhan yang minimum dan juga mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan. Yang kedua, manajemen rantai pasokan mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Manajemen rantai pasokan melibatkan banyak pihak di dalamnya, baik secara langsung maupun tak langsung. Dalam usaha untuk memenuhi permintaan konsumen, di sini rantai pasokan tidak hanya melibatkan manufaktur dan supplier, tetapi juga melibatkan banyak pihak seperti konsumen, retailer, wholesaler, produsen maupun transporter produk. 3 aliran material pada rantai pasokan. Aliran dari supplier ke pelanggan disebut aliran dari hulu ke hilir atau downstream. Dan aliran dari pelanggan ke supplier disebut aliran dari hilir ke hulu atau upstream. Ketika aliran tersebut dijelaskan secara sederhana pada gambar 1.1 di bawah ini, yaitu supplier, pabrik, distributor, dan pengeceran. Selanjutnya yaitu, apakah rantai pasokan mengarah pada peningkatan kinerja? Apakah rantai pasokan mengarah pada peningkatan kinerja? Ya, jika Anda melakukannya dengan benar, dan jika Anda memahami apa itu rantai pasokan, ini bisa dibilang mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk mendapatkan produk dari pemasok dan membawanya ke tempat di mana produk itu benar-benar digunakan. Ini mencakup fungsi pembelian, penyimpanan, lalu lintas dan transportasi, inspeksi masuk, serta kontrol dan jaminan kualitas. Beberapa juga memasukkan penyelamatan dan pengelolaan masalah lingkungan karena terkait dengan bahan dalam pengadaan. Selanjutnya, strategi rantai pasokan. Yang pertama ada strategi 6 sumber. Setelah memutuskan apa yang akan dialihdayakan, manajer memiliki 6 strategi yang akan dipertimbangkan. Yang pertama, banyak pemasok. Dengan strategi banyak pemasok, satu pemasok merespon permintaan dan spesifikasi dari suatu permintaan kuotasi kurma di mana order biasanya diberikan kepada penawar terendah. Ini adalah strategi yang umum ketika produknya adalah komoditas. Strategi ini adalah suatu pemasok melawan lainnya dan menempatkan penekanan pada pencapaian permintaan pembeli atas pemasok. Yang kedua, sedikit pemasok. Strategi sedikit pemasok berarti bahwa daripada mencari atribut jangka pendek seperti biaya rendah,
Seorang pembeli lebih baik membentuk hubungan jangka panjang dengan sedikit pemasok yang berdedikasi. Titik pemasok jangka panjang biasanya lebih mengerti tujuan umum dari perusahaan dan pelanggan akhir. Yang ketiga, integrasi vertikal. Kami mengartikan integrasi vertikal sebagai pembangun kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau untuk membeli pemasok atau distributor. Integrasi vertikal dapat membentuk integrasi ke depan atau ke belakang. Integrasi ke belakang menyarankan sebuah perusahaan untuk membeli pemasoknya. Yang keempat, ada ventura bersama. Karena integrasi vertikal sangat bahaya, perusahaan dapat memilih beberapa bentuk kolaborasi formal. Perusahaan dapat ikut serta dalam kolaborasi untuk meningkatkan kecakapan produk baru atau keahlian teknologi mereka. Namun, perusahaan juga ikut serta dalam kolaborasi untuk mengamankan pasokan atau mengurangi biaya. Salah satu versi dari ventura bersama adalah upaya Daimler BMW saat ini untuk mengembangkan dan memproduksi komponen mobil standar. Yang kelima ada jaringan Keiretsu. Jaringan Keiretsu adalah gabungan dari kolaborasi, pembelian dari sedikit pemasok serta integrasi vertikal. Perusahaan manufaktur ini seringkali merupakan pendukung pemasok secara finansial melalui kepemilikan atau pinjaman. Dan yang keenam adalah perusahaan virtual. Perusahaan virtual atau virtual companies bergantung pada hubungan pemasok yang stabil dan baik untuk menyediakan jasa yang diminta. Pemasok dapat menyediakan beragam jasa yang termasuk membuat daftar gaji, merekrut karyawan, mendesain produk, menyediakan jasa konsultasi, memproduksi komponen, melakukan pengujian atau mendistribusikan produk. Dan selanjutnya ada strategi mengoptimalkan supply chain. Strategi mengoptimalkan supply chain atau manajemen rantai pasokan yang dirancang perusahaan harus dapat memudahkan pekerjaan semua orang yang terlibat di dalamnya. Itu termasuk supplier, manufaktur, distributor, dan pelanggan. Tujuan dari strategi tersebut tentunya agar biaya produksi dan distribusi ditekan serendah mungkin, tapi tetap memenuhi permintaan. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah kustomisasi produksi secara massal, tekanan untuk berinovasi, teknologi yang cepat berubah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, untuk tetap bisa menjaga keberlangsungan perusahaan, ada 5 langkah yang bisa diterapkan dalam menyusun strategi rantai pasokan. Berikut adalah daftarnya. Yang pertama, membuat perencanaan berdasarkan permintaan. Yang kedua, visibilitas dan kontrol. Yang ketiga, membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan supplier. Yang keempat, menitik beratkan fokus supply chain management pada pelanggan. Dan yang kelima, melakukan review berkala dan pastikan rencana mitigasi risiko itu bersifat efektif. Materi selanjutnya yaitu resiko rantai pasokan. Di berbagai rantai pasokan, kendala kualitas vendor bisa jadi merupakan sesuatu yang menantang. Namun model baru dari rantai pasokan yang ketat, cepat, dengan persediaan rendah, yang beroperasi melewati batas politik dan budaya, menambahkan dimensi baru bagi resiko. Sebagai organisasi yang beroperasi secara global, waktu pengiriman mungkin meningkat, logistik bisa jadi kurang andal, dan tarif serta kuota dapat menghambat perusahaan dalam melakukan bisnisnya. Selain itu, rantai pasokan internasional memperumit arus informasi dan meningkatkan resiko, yaitu resiko politik atau nilai tukar. Yang pertama, resiko dan taktik mitigasi. Resiko rantai pasokan meningkat dalam berbagai cara. Pengembangan rencana strategis yang sukses untuk manajemen rantai pasokan membutuhkan penelitian yang berhati-hati, penilaian menyeluruh atas resiko yang terkait, dan perencanaan yang inovatif.
Perusahaan perlu memfokuskan tidak hanya atas kejadian negatif yang tak terelakkan. Silang sumber atau cross-searching adalah suatu teknik gabungan di mana dua pemasok masing-masing menyediakan suatu komponen yang berbeda, namun mereka mampu untuk memproduksi kedua komponen tersebut sehingga dapat berperan sebagai sumber backup. Opsi lain adalah menyediakan kapasitas berlebih yang dipergunakan untuk merespon masalah dalam rantai pasokan. Rencana-rencana cadangan tersebut dapat mengurangi resiko, menggunakan satu pemasok untuk sebuah komponen dan pemasok kedua untuk komponen lain, di mana masing-masing pemasok berperan sebagai backup bagi satu sama lain. Yang kedua, keamanan dan tepat waktu atau GIT. Inovasi teknologi dalam rangkaian pasokan dapat meningkatkan keamanan serta manajemen persediaan membuat logistik dapat semakin diandalkan. Teknologi kini mampu mengetahui lokasi, isi, dan kondisi truk dan kontainer. Titik peralatan baru bahkan dapat mendeteksi kunci kontainer yang rusak. Alat pendeteksi gerak juga dapat dipasang di dalam kontainer. Sensor lainnya merekap data interior termasuk suhu, guncangan, keradioaktifan, dan mengetahui apakah kontainer sedang berjalan. Titik melacak kontainer yang hilang. Mengidentifikasi penundaan atau hanya mengingatkan individu di dalam rantai pasokan bahwa pengiriman sedang dalam perjalanan akan membantu mempercepat pengiriman. Pengelolaan rantai pasokan terintegrasi. Ketika manajer melakukan integrasi rantai pasokan, efisiensi yang substansial mungkin terjadi. Titik siklus bahan baku ketika bergerak dari pemasok, produsen, ke gudang, ke distribusi, ke pelanggan, dilakukan di organisasi yang terpisah dan seringkali sangat independen. Hal ini bisa mengarah pada tindakan yang mungkin tidak akan mengoptimalkan keseluruhan rantai titik. Selain itu juga, rantai pasokan penuh akan kesempatan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai. Isu-isu dalam pengelolaan rantai pasokan terintegrasi. Yang pertama, optimasi lokal. Anggota rantai cenderung fokus pada maksimalisasi laba lokal atau minimalisasi biaya langsung berdasarkan pada pengetahuan mereka yang terbatas. Sedikit peningkatan permintaan ditanggapi berlebihan karena tidak ada yang ingin mengalami kekurangan kapasitas. Sama halnya sedikit penurunan ditanggapi berlebihan karena tidak ada yang menyimpan persediaan berlebih. Oleh karena itu, fluktuasi dibesar-besarkan. Yang kedua, insentif. Insentif mendorong barang ke dalam rantai untuk penjualan yang belum terjadi. Hal ini membuat fluktuasi yang akhirnya mahal bagi semua anggota rantai. Yang terakhir, lot yang besar. Sering terjadi biasa terhadap lot yang besar karena lot yang besar cenderung akan mengurangi biaya per unit. Manajer logistik ingin mengirimkan lot yang besar, lebih diutamakan dalam truk yang penuh, dan manajer produksi ingin produk yang lebih panjang berjalan. Kedua tindakan ini mengurangi biaya pengiriman dan produksi per unit, namun meningkatkan biaya penyimpanan dan gagal mencerminkan penjualan sebenarnya. Yang terakhir, kesempatan dalam mengelola rantai pasokan terintegrasi. Kesempatan bagi manajemen yang efektif dalam rantai pasokan termasuk dalam 10 item. Yang pertama yaitu penarikan data yang akurat, kedua pengurangan besar lot, ketiga kontrol penambah satu tahap, keempat persediaan yang dikelola vendor, kelima perencanaan, peramalan, dan penambahan kolaboratif, keenam pesanan kosong, 7 standarisasi, 8 penundaan, 9 pemesanan elektronik dan transfer dana, yang ke-10 dropshipping dan pengemasan khusus. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.